Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di hari ini, hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Ya. Saatnya kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sudah siap kan anak-anak? Mari kita mulai dengan pujian yang pertama, yaitu Tuhan Yesus baik. Anak-anak boleh berdiri, boleh sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita sebelum melanjutkan pujian kita berdoa ya, sikapnya yang baik, sikapnya yang manis. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun mengikuti ibadah secara online, tapi kami yakin Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu baik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami dengan sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan pada kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu taat kepada Tuhan. Mengikuti jalannya Tuhan, jalan serta Yesus. Artinya bahwa kita harus selalu memperhatikan kehendak, perintah dan firman Tuhan. Ya, kita pujikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, Jalan-jalannya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, Mas Kiki. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus selamanya, bukan hanya pada waktu sekarang saja atau saat waktu kecil saja, sampai nanti pun sampai kita dewasa. Jalan serta Yesus. Kita ingatkan anak-anak untuk memberikan persembahan kepada Tuhan ya, dengan dapat diisikan di amplop ya. Boleh kecil seperti ini, boleh besar. Ya, apa yang ada di rumah ya. Lalu dimasukkan ke kotak pos di depan gereja. Atau dititipkan mama dan papa. Tapi ini ibadahnya juga online, berarti dimasukkan kotak saja. Ditulisi persembahan sekolah minggu. Ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya Pak Sigit ya. Kita akan memuji Tuhan. Tabur firman-Mu padaku. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kita pujikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kita akan berdoa, silakan Pak Sigit memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya, atas karunia yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai guru-guru-Mu, dan sebagai yang menjalankan video ini dan juga musik yang telah menyertai kami. Tuhan terima kasih.
atas semua ini. Kami tak lupa berterima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan. Kami hanya dapat mengembalikan sebagian kecil. Ya Tuhan, kiranya berkati persembahan ini. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau urapi yang memimpin, yang membawakan firman-Mu. Dan juga tak lupa kami yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan. Yuk dibuka sama-sama dari 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Sudah ketemu? 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini judulnya mengalah tidak berarti kalah. Siapa yang pernah mengalah? Misalnya kakak mengalah kepada adiknya dalam hal bermain, mungkin kakak bisa mengalah kepada adiknya. Adiknya minta yang ini, kakak pegang mainan yang lain, adiknya ingin yang dipegang kakaknya itu. Ya, dengan mengalah kakak ini sudah menunjukkan kedewasaannya. Ya udah deh, enggak apa-apa, pinjemen dulu, habis itu nanti kakak ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di bacaan kita dari 1 Korintus 8 tadi ayatnya yang pertama sampai yang ke-13 ini, di sini diceritakan adalah
tentang Rasul Paulus yang menceritakan tentang jemaat-jemaat di Korintus itu, mereka kan menjadi satu dengan masyarakat di sana. Sedangkan masyarakat di sana itu semuanya itu menyembah dewa-dewa berhala. Sedangkan jemaat-jemaat di Korintus ini mereka kan mempunyai satu Tuhan, yaitu Bapa. Mereka tidak menyembah berhala. Seringkali masyarakat di sana itu yang menyembah berhala itu mengadakan pesta dan makan makanan yang dipersembahkan oleh dewa-dewa mereka. Dan seringkali juga anak-anak jemaat di Korintus ini juga diundang untuk datang, untuk bersama-sama pesta dan makan makanan di sana. Nah, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jemaat-jemaat itu berpikir, mereka boleh enggak ya mereka makan makanan yang dipersembahkan oleh dewa-dewa berhala. Hal ini menjadikan jemaat di Korintus ini sedikit terbelah anak-anak. Jadi ada satu golongan, dia itu merasa kita tidak boleh makan daging persembahan yang dipersembahkan oleh dewa-dewa berhala itu. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang najis. Pokoknya tidak boleh mereka makan. Kalau mereka makan sama saja mereka itu sedang mengkhianati atau menghina Tuhan. Sedangkan golongan yang satunya anak-anak, mereka berpikir boleh-boleh saja makan makanan yang dipersembahkan itu. Bagi mereka ini toh cuma makanan, yang penting kita tidak ikut menyembah dewa-dewa berhala itu. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Kalau disuruh makan ya kita makan. Lagi pula kan gak enak kalau kita nanti akan menolak terang-terangan. Dengan jelas menolak tidak mau. Takutnya menyakiti hati orang yang mengundang. Nah, anak-anak, kalau Rasul Paulus sendiri dia itu berpendapat seperti golongan yang kedua. Tidak apa-apa makan, itu toh cuma makanan saja. Tetapi bukan berarti Rasul Paulus itu tidak menghargai pendapat golongan yang pertama tadi. Rasul Paulus tetap menghargai pendapat golongan orang yang pertama tadi. Rasul Paulus mengerti kalau itu adalah pribadi mereka dengan Tuhan. Itu adalah sikap mereka kepada Tuhan. Rasul Paulus pun menegur kepada jemaat yang berpengetahuan, jemaat yang di golongan dua tadi. Rasul Paulus menegur kalau walaupun kalian berpengetahuan, kalian tidak boleh sombong. Kalian harus tetap menghargai pendapat orang-orang yang tidak berpengetahuan atau golongan yang pertama tadi. Tetapi anak-anak, dengan mengalah, Rasul Paulus mengatakan seperti itu, dengan mengalah kita akan menghindari sebuah perpecahan dan pertengkaran. Dengan mengalah kita akan ada rasa gimana ya, dengan mengalah itu kan kita tandanya kita mempunyai rasa kasih, kita mempunyai rasa cinta kepada Tuhan. Kalau kita mengalah, kita menghindari perpecahan, kita menghindari kemunduran iman kepada sesama. Dengan mengalah itu adalah sikap yang disenangi oleh Tuhan. Rasul Paulus menyarankan seperti itu. Jangan sombong, kita harus tetap menghargai orang-orang yang tidak berpengetahuan atau golongan yang pertama tadi. Nah, anak-anak di sini dijelaskan kalau di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan pun menghendaki agar kita, agar Bu Erna, agar anak-anak dan semuanya yang mendengarkan itu agar kita mau mengalah. Misalnya kita tahu kalau kita benar, tetapi kita menyampaikannya tidak boleh, "Hei kamu salah." Itu akan menyakiti hati orang yang kita kasih tahu. Belum tentu orang yang bersalah itu dia merasa kalau dia itu salah. Terkadang mereka itu merasa kalau mereka itu juga benar. Tetapi kita bisa menyampaikan kebenaran itu dengan sikap yang baik,
dengan sikap yang sopan. Tidak langsung, hei kamu salah, kayak gitu, enggak. Kita bisa mengutarakannya dengan kasih. Nah, Tuhan juga menyukai sikap yang seperti itu. Kalau kita bisa mengutarakan seperti itu, dan kalau misalnya orangnya itu tetap mengatakan, wah gini, ya oke, saya akan, kita bisa mengalah. Kita mengalah itu belum tentu kita kalah. Kita mengalah itu untuk menghindari sebuah perpecahan atau permusuhan ya anak-anak. Tuhan sangat menyukai orang yang seperti itu. Kalau kita bisa mengalah, itu tandanya kita sudah dewasa. Itu tandanya kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Di sini melalui firman ini Bu Erna pun mengharapkan agar Bu Erna dan anak-anak itu juga mau mengalah dalam segala hal, di dalam setiap aktivitas atau di dalam perbuatan apapun seperti itu. Kalau mau mengutarakan kebenaran boleh enggak Bu Erna? Boleh, tetapi dengan cara yang sopan, mengutarakannya dengan baik-baik, tidak menyakiti hati. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sekali lagi ya, 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita boleh bersikap dewasa dan bersikap bijaksana dengan cara mengalah. Seperti judul kita tadi, mengalah tidak berarti kalah. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus, firman hari ini mengajarkan kepada kami agar kami boleh mempunyai sikap yang bijaksana dan dewasa. Ajari kami Tuhan agar kami bisa mengutarakan kebenaran, agar kami bisa menyampaikannya dengan lemah lembut, tidak menyakiti hati orang lain. Berkati kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang suka mengalah untuk menghindari perpecahan atau permusuhan. Berkati kami Tuhan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan Yesus, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.